Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Penny Trinastiti dari PIAO 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, Ngelawak, Kertosono. Halo, kali ini saya akan membahas materi makalah yang akan saya sajikan dengan judul Konsep Pendidik Perspektif Hadis dalam mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh ibu dosen kita yang bernama Siti Mahmudah MA. Yuk ikuti pembahasannya. A. Pengertian pendidik. Pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, yang paling bertanggung jawab adalah orang tua anak didik. Pada awalnya, tugas pendidik adalah murni tugas kedua orang tua. Namun, pada perkembangan zaman yang telah maju seperti sekarang ini, banyak tugas orang tua sebagai pendidik yang diserahkan ke sekolah karena lebih efisien dan lebih efektif. Nur Ubiyati memberikan definisi tentang pendidik. Adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah atau khalifah di permukaan bumi sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. B. Hakikat dan tugas guru. Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat yang memandang bahwa tugas guru hanya seorang pengajar atau pentransfer ilmu di lingkungan pendidikan perlu untuk dirubah. Karena sejatinya seorang guru bukan hanya sebagai pengajar untuk mencerdaskan pola pemikiran anak didik yang dari tidak tahu menjadi tahu. Akan tetapi penting untuk dijelaskan tugas seorang guru yang sebenarnya dari aspek Al-Quran dan hadis. Tugas guru yang pertama dan terpenting adalah pengajar atau murabbi, mu'alim. Seorang pendidik akan senantiasa menyampaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk bisa diserap oleh muridnya, sehingga nantinya ilmu pengetahuan tersebut akan semakin dikembangkan oleh peserta didik. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Balighu anni walau ayah," yang artinya sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Tugas guru yang kedua adalah sebagai pembimbing atau penyuluh. Tugas guru yang ketiga adalah sebagai penjaga. Tugas guru yang keempat adalah guru sebagai pendidik dan penanggung jawab moral anak didiknya. Tingkah laku juga menjadi cerminan atau tolak ukur bagi manusia, karena manusia yang sempurna adalah manusia yang taat kepada Allah dalam beribadah, hablu minallah, dan juga bisa berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitarnya, hablu minanas. Sehingga pembentukan akhlak yang baik harus diprioritaskan untuk membangun dan menjadikan manusia yang sempurna atau insan kamil. Selanjutnya, tugas guru yang kelima adalah sebagai penuntun dan pemberi pengarah. Mengenai tugas-tugas guru di atas, Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa tugas guru ialah mendidik. Mendidik adalah tugas yang amat luas. Mendidik itu sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan, dan lain-lain. C. Sifat dan kompetensi guru. Sifat guru yang tergambar dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi adalah menerangkan untuk takut kepada Allah, tidak sombong, zikir, serta memohon ampunan kepada Allah. Hadis tersebut memberikan gambaran bahwa seorang guru harus mempunyai sifat takut yang bisa diperluas dengan menggunakan kata takwa.
Takwa di sini dimaksudkan agar guru senantiasa merasa takut untuk berbuat yang dilarang, agar anak didiknya tidak meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Hal semacam ini yang penting untuk diterapkan oleh guru. Karena tugas seorang guru bukan hanya mengajar atau mentransfer ilmu. Akan tetapi, jauh daripada itu, seorang guru adalah pendidik dari semua aspek yang ada pada manusia, baik dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pendidik, yaitu banyak dibahas dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah Ar-Rahman ayat 1. Yang berbunyi Ar-Rahman, artinya Tuhan yang Maha Pemurah. Quran surat Ar-Rahman ayat 1. Ayat di atas menggambarkan akan sifat guru yang harus memiliki rasa kasih sayang. Hal ini dimaksudkan agar guru senantiasa memberikan limpahan perasaan yang mendalam kepada seluruh anak didiknya dengan kasih sayang agar kegiatan belajar berjalan dengan khidmat dan tentunya dapat membuat anak didik merasa nyaman ketika belajar serta KBM atau kegiatan belajar mengajar akan membuahkan hasil yang baik sesuai dengan keinginan. Kepribadian yang baik seorang guru akan senantiasa memperlancar kegiatan belajar dan dengan pribadi yang baik pula akan menghasilkan pendidikan yang diinginkan. Dalam Al-Quran juga banyak membahas tentang berbagai sifat yang baik yang secara eksplisit harus dimiliki oleh seorang guru. Seorang guru harus memiliki beberapa macam sifat, di antaranya 1. Seorang guru adalah seorang yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain walaupun hanya sedikit. Yang kedua, seorang guru harusnya mencegah dirinya dari berbuat kesalahan karena guru dipahami sebagai uswatun hasanah atau teladan bagi semua elemen masyarakat khususnya peserta didiknya. Yang ketiga, seorang guru tidak boleh berbuat dusta atau nama Nabi Muhammad. Dalam kaitannya ini, berdusta atas nama Nabi Muhammad bisa diperluas maknanya dilalatu annas dengan berdusta atas nama Allah. Oleh karena itu, konsekuensi logisnya dilalatu al-isyarat, seseorang harus berbuat jujur dalam setiap kondisi apapun. Menurut Atiyah al-Abrashi, seorang pendidik Islam itu harus memiliki sifat-sifat tertentu agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun sifat-sifat itu ialah 1. Memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa besar, sifat riya, dengki, permusuhan, perselisihan, dan sifat tercela lainnya. 3. Ikhlas dalam kepercayaan, keikhlasan, dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya di dalam tugas dan sukses di murid-muridnya. 4. Seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap murid. Ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati, sabar. 5. Seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti cintanya kepada anak-anaknya sendiri dan memikirkan keadaan mereka seperti memikirkan anak-anaknya sendiri. 6. Seorang guru harus mempunyai tabiat, pembawaan, adat, kebiasaan, rasa, dan pemikiran murid-muridnya agar tidak keliru dalam mendidik muridnya. 7. Seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan diberikannya serta memperdalam pengetahuannya, sehingga mata pelajaran itu tidak akan bersifat dangkal. Guru yang berakhlakul karimah akan senantiasa menjadi pendidik yang profesional dengan karakter kepribadiannya yang baik, sehingga bisa mempengaruhi anak didiknya untuk mengikutinya apa yang telah disampaikan dalam proses belajar mengajar. Zakiyah Darajat menuturkan, budi pekerti yang baik atau akhlakul karimah sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru atau pendidik, sebab semua sifat dan akhlak yang dimiliki seorang guru akan senantiasa ditiru oleh anak didiknya. Yang dimaksud akhlak baik yang harus dimiliki oleh guru dalam konteks pendidikan Islam adalah akhlak yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, seperti yang dicontohkan oleh pendidik utama Nabi Muhammad SAW dan para utusan Allah yang lainnya. Di antara akhlak guru tersebut adalah 1. Mencintai jabatannya sebagai guru. 2. Bersikap adil kepada semua muridnya. 3.
berlaku sabar dan tenang. 4. Guru harus berwibawa. Yang kelima, guru harus gembira. Keenam, guru harus bersifat manusiawi. Yang ketujuh, bekerja sama dengan guru lain. Yang kedelapan, bekerja sama dengan masyarakat. Demikian presentasi yang bisa saya sembahkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.